Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, dimanapun Anda berada, tentunya yang terus menyaksikan channel podcast ini. Hari ini kembali kita berdiskusi atau berdialog dengan topik yang mungkin masih berkaitan dengan wacana atau informasi yang masih viral di Kota Bengkulu. Dan saya ini kita berada di kawasan Danau Dendam Tak Suda yang hari ini sudah booming, namanya Danau Dendam seantero Nusantara ini. Nah, hari ini kita akan masih membahas seputar bukan berkaitan dengan masalah keributan atau cekcok antara pedagang dengan pembeli, tapi masih ada kaitannya, cuman lebih kepada bagaimana penataan kawasan Danau Dendam Tak Suda yang selama ini ternyata menyimpan banyak cerita. Nah, di sana untuk membahas itu kita alhamdulillah hadir beberapa narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas itu. Kita perkenalkan satu persatu dari Abang. Nah, ini abang samping kiri saya nih, silakan perkenalkan diri bang kepada adik sana, biar adik sana tuh tahu siapa ini. Assalamualaikum, nama saya Zuan, saya salah satu pemuda di sekitaran danau. Ya, cuma itu aja. Ya, kesibukan sehari-hari apa bang? Itu tukang parkir. Parkir ya. Ya. Oh, ini swasta nih, pengusaha. Ya. Silakan, lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin dulu, dah. Ya, masih Suasana suasana lebaran. ya. Jadi ini suasana lebaran diajak podcast oleh Realita Post TV Channel dan ketemu sama Orang hebat. Presiden Tobo Berendo. Oh. Suceng, ada Dozwan. Iya. Dan ini siapa nih? Nanti dikenalkan sendiri ya. Nah, saya di sini sebagai salah seorang wartawan karena sejak beberapa tahun lalu, sejak Neron Gratis, saya sering memberitakan seputaran kawasan wisata danau. Ya. Dan kemarin sebelum puasa juga kita sempat dengan kawan-kawan di HKTI ke belakang, ada areal persawahan di sana, kita lihat di belakang dan nanti kita bahas lagi. Ya, oke. Silakan next dengan Bung dan atau Om siapa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertamanya kita mengucapkan ya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Suceng Bae. Suceng Bae. Suceng Bae. Bae nggak? Dan sekarang ini masih diamanahkan oleh teman-teman untuk sebagai ketua Tobo Berendo yang menginisiasi dari Neron Gratis, kegiatannya setiap hari Minggu itu. Yang alhamdulillah sekarang lagi istirahat. Iya. Ya. Ya, mungkin kedepannya kita akan eksis lagi, kan bangun lagi, tentunya untuk bagaimana destinasi wisata Danau Dendam Tak Suda ini. Yang sekarang ini sedikit ada polemik atau rintik yang itu, nanti kita akan coba jabarkan, ibaratnya menjelaskan dari detailnya, dari akarnya kita coba. Oke. Mungkin itu saja ya. Oke, langsung dengan abang siapa nih? Baju merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayung. Saya merupakan fans club dari Tobo Berendo. Fans club. Oh, ada fansnya juga ini di sana. Terima kasih. Oke. Nah, ini kita langsung pertama kita ngobrol dengan Om Suceng ini, selaku ketua komunitas Berendo ya, Tobo Berendo. Nah, Om Suceng ini kalau melihat ya pengelolaan atau tata kelola kawasan Danau Dendam Tak Suda yang selama ini yang diamati dari Om Suceng seperti apa nih Om Suceng? Bentuk keprihatinan dan penataannya seperti apa? Apakah sudah maksimal atau mungkin masih belum atau mungkin jauh lebih dari kata itu? Oke, Agak kita coba dekat. ibaratnya Ya. menyampaikan ini dari beberapa yang saya lihat dan saya berada di posisi di wilayah danau ini. Sebelum adanya Tobo Berendo, di awal-awal dulu waktu Danau Dendam ini masih menjadi cagar alam. Ini kan memang sudah lama ini diinisiasi oleh teman-teman dari Yayasan Lembak, rombongan Pak Usman Yasin dan sebagainya. Itu bagaimana penataan, dan juga dulu pernah juga dan di area Danau Dendam ini tercoreng lah bahasanya kan, jadi menjadi tempat yang sebuah bahasa kasarnya tempat esek-esek lah, terus ibaratnya mesum ya, mesum ditutup dan sebagainya, karena gelap ya, gelap, artinya minim penerangan itu. Betul itu, dan banyak bilik-bilik ya depannya itu pada tahun di era-era 90-an itu. Oh, itu saat itu image-nya masih tempat esek-esek ya, seperti itu, perubahan seperti itu. Terus ibaratnya dengan adanya mungkin ada penataan, terus
ini dibongkar semua, terus diganti. Akhirnya sedikit lebih terang lagi warung-warung. Pedagang masih boleh berjualan tapi tidak boleh menutup bilik-bilik lagi pada era itu. Dan akhirnya sudah berjalan rapi. Terus berkembang lagi itu saya sekitar tahun 2012 ya nggak salah. Itu di Danau Dendam Tak Sudah itu mencoba bersama teman-teman juga itu di komunitas anak tebakang itu. Dulu warungnya nggak di sini tapi di sana. Itu dulu belum banyak ya? Dulu belum banyak pedagang kan? Belum ya? Belum terlalu banyak tapi 2012 sudah lumayan. Udah mulai menjamur. Udah banyak. Nah, tapi itu statusnya ini apa sih lahan ini, kawasan ini? Milik pemerintah kah atau milik pribadi kah? Kalau sebenarnya? ini tempat yang kita ini daerah Darmija. Apa itu? Daerah milik jalan. Daerah milik jalan otomatis ini punya pemerintah. Ya. Jadi masyarakat atau apa itu cuma berhak untuk menempati, tidak berhak untuk memiliki. Artinya itu statusnya apa? Pinjam apa sewa apa? Milik pemerintah. Ya, mana nah, istilahnya semacam HGU itu, hak guna usaha tadi. Hak guna usaha. Itu izinnya kemana itu? Izinnya dulu istilahnya cuma diberi secara lisan dari kelurahan. Secara lisan dari kelurahan sampai dengan saat ini. Ibaratnya silakan untuk mencari rezeki atau ibaratnya di sini tapi tidak berhak untuk dimiliki. Pada tahun sekitar 90-an itu lurah itu saya lupa itu. Oh, berarti HGU ya? Istilahnya Darmija tadi, daerah milik jalan. Karena ini kan siring semua ini kan, di sini. Di sini ditimbun dan sebagainya kan perkara itu. Oh, itu sejarahnya. Menjabarkan lagi yang dari 2012 tadi, kita inisiasi bersama teman-teman yang di wilayah sini dengan komunitas tebakang itu mencoba ingin membuat sebuah mengarahnya ke sebuah destinasi wisata, tapi mengkombinkan dengan kawan-kawan komunitas seniman tadi. Nah, sekarang ada berapa pedagang yang terdata sekarang? Kalau sekarang ini yang terdatanya sekitar 30 pedagang. 30 pedagang. Itu terdata ya? Terdata. Ya. Kalau dulu itu ada istilahnya ketua pedagangnya ada, tapi sekarang ini nampaknya karena tidak ada pendampingan, bubar mereka ini. Dulu ada nggak? Dulu ada. Tahun berapa? Sekitar tahun 2000-an. 2000-an itu ada. Oh, ada. Kebetulan Doai kalau nggak salahnya. Polanya seperti mana pendampingannya? Maksudnya tidak ada pendampingan. Oh, tidak ada pendampingan. Nah, oh, iya. Jadi kita berharap dengan kedepannya itu ada semacam pendampingan tadi. Dan di era 2012 itu tadi kita mencoba mengcombine bersama teman-teman tadi untuk merujuk dalam sebuah destinasi wisata tadi, mengkombinkan dengan kawan-kawan pegiat seni tadi. Dulu ada namanya itu Panggung Danau 90 menit. Itu dilakukan setiap hari Minggu selama 30 menit. Itu lumayan. Tahun berapa itu? 2012 sampai 2014 ya, sekitar Panggung? itu. Danau 90 menit. Kalau ngelihat di Google itu masih nongol itu. Masih nongol itu. Berita-beritanya masih nongol itu. Dan itu lumayan untuk mengundang dari untuk wisatawan. Itu program kerjasama dengan siapa? Tidak ada kerjasama. Tapi sudah mencoba belum? Sudah mencoba. Berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Oh, kalau pada saat itu kita untuk pemerintah setempatnya kita nggak pakai proposal karena dulu kita bergeraknya secara kolektif, kita kolektif saja. Jadi mandiri ya? Apa? Mandiri. Swadaya. Komunitas anak tebakang ibarat tuh sebagai inisiatornya, terus bekerja sama dengan teman-teman penggiat seni. Terus ada namanya diskusi antar elemen. Kenapa tidak mengajak atau berkolaborasi dengan pemerintah saat itu? Terpikir nggak saat itu? Terpikir. Nah, terus? Karena kita dulu yang pertamanya kita untuk masalah legalitasnya. Kita dulu belum terpikir untuk masalah legalitasnya. Segala sesuatu kan kita perlu masalah legalitasnya. Kita dulu pengennya semacam organisasi tempat teman kumpul, tempat nongkrong, tempat diskusi aja seperti itu. Komunitas ya. Tidak kedepannya tidak berpikir bahwa akan menjadi sebuah komunitas yang besar apa resmi dan sebagainya itu enggak. Oke. Nah, berarti saat itu memang sampai dengan saat ini berarti belum ada sentuhan dari atau mungkin kunjungan dari dinas terkait melakukan pendampingan, melakukan atau mengundang ke dalam setiap kegiatan, ada nggak tidak? Kalau kunjungan sih sering. Kunjungan sering. Dari dinas
tata kota dan juga dinas kehutanan dari BKSDA juga sering kunjungan. Kalau kementerian juga pernah. kalau untuk kementerian juga pernah. Itu kunjungan seperti apa itu? Ya. Isinya. Tapi realitanya, Iya, kita iya. pengen kan realitanya Iya, dan benar. aksennya Ya. seperti apa kita pengen. Ah. Tapi kalau sekedar ibaratnya hanya tawaran-tawaran juga kita bingung. Terlalu banyak tawaran. Tawaran saat itu yang paling seksi apa sih? Ya, tawarannya seperti ibaratnya kita Dana, melakukan bantuan. bagaimana penataan teman-teman pedagang ini. Hah? Terus ibarat itu bagaimana kita menciptakan destinasi wisata mungkin yang setara yang di luar itu. Tapi kita kan sebagai masyarakat tadi yang di luar itu seperti apa? Kita kan butuh ibaratnya butuh dampingan dan juga kita butuh ya semacam ya informasi dan juga hal-hal untuk yang melakukan merujuk yang seperti dicita-citakan Wonderful Bengkulu itu. Oh. Iya. Kita kan nggak bisa bergerak itu. Ya. Ya ibaratnya kita hanya ibaratnya inisiasi dari teman-teman komunitas saja. Tapi yang sudah kita lakukan itu adalah sebuah bentuk seperti Nerong Gratis itu daya pancing kita untuk orang untuk datang di sini lewat mengkombinkan tradisi dan budaya tadi. Artinya kan ini program ini inisiasi dari kawan-kawan dari Iya, komunitas kan? iya. Bukan ide dari pemerintah. Bukan. Oke. Nah, ini dengan Bung Iwan ini selaku penggiat jurnalis melihat carut marutnya pengelolaan atau tata kelola kawasan Danau Dendam tak sudah ini yang selama ini oke sudah Bung Iwan ungkapkan ya di ruang publik, gimana nih? Bisa Ya, terima kasih Bung Damar. ya. Jadi saya kan di sini sebagai wartawan. Ya. Terakhir itu sekitaran bulan Februari kemarin ada dari Gubernur Bengkulu Pak Rohidin itu kan mengeluarkan statement bahwa kawasan wisata Danau Dendam tak sudah ini dari statusnya BKS dari KSD itu apa? BKSDA. Ya, jadi cagar alam menjadi taman Ya. wisata alam. Ya. Itu kan turun statusnya. Ya. Nah, dengan turun status itu kawasan danau ini memang bisa disentuh oleh pemerintah untuk ditata. Ya. Karena selagi itu kemarin masih cagar alam itu nggak bisa. Nggak bisa diapa-apain. Ya, tapi karena sudah turun statusnya, nah janji dari pemerintah provinsi itu bahwa lahan seluas 88,8 hektar yang ada di kawasan Danau Dendam ini, 88,8 hektar ini akan hafal ya. akan ditata Iya. oleh pemerintah daerah dan Oke. pada triwulan kedua tahun 2022 ini itu sudah akan mulai dilaksanakan. Mungkin bulan-bulan depan atau bulan 7 lah itu kan. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini lebih pada adanya kejadian kayak kemarin. Ya, kan? ya, masih berkaitan. Ini saya sendiri memantau meliput kawan-kawan Tobo Berendo, Tobo Zuan juga ini di danau ini sejak beberapa tahun lalu. Sebenarnya saya miris dengan Iya. Danau Dendam tak kenapa? sudah ini. Kenapa? Saya sejak kecil dari tahun 80-an lah main ke sini kan, diajak oleh bapak saya lewat-lewat atau sekedar menyaksikan danau. Kondisinya tuh nggak berubah Dari tahun ke tahun. iya, udah puluhan tahun, udah kayak gini lah. Ya, udah ya. 30-an tahun umur nih sekarang kayak gini lah. Jalannya, suasananya nggak Iya ada kayak gini lah. Iya, Iya kan? Nggak banyak berubah lah. iya. Sementara kalau saya pernah ke wisata Danau Batur di Bali. Oke. Tahun 2016 saya pernah tuh ke Bali itu kan. Terus kemarin juga Lebaran saya pulang ke Rupit, wisata Danau Rayo namanya. Ada di Rupit. Ya. Danau Dendam tak sudah Kota Bengkulu inilah yang paling bagus. Dari sisi daya tariknya, Aksesnya paling dekat dengan kota. ya, strategis. Berada di tengah kota, jalannya bagus. Cuma kenapa pemerintah kita itu menyia-nyiakan Potensi ya. ya destinasi wisata yang ada di tengah kota ini luar biasa danau ini. Kalau di Danau Rayo itu kayak di Sumatera Selatan kemarin di Musirawa saya ke sana tuh. Itu kalau udah jam 6 maghrib orangnya udah pulang semua, nggak ada yang berani lagi. Serem ya. Serem. Kalau Danau Dendam ini sampai jam 9 jam 12 masih ada yang melintas-melintas Karena kan. jalan lintas juga kan? Ya, tapi penerangannya masih kurang. Nah, itu Iya ini kan? persoalan juga ini. Nah, akhirnya saya kan? miris lah. Yang saya juga saksikan memang Iya. kayak pedagang kemarin. Saya nggak sepakat juga kalau banyak orang yang lebih memojokkan ayu yang berjualan itu. Iya. Karena kenapa? Tadi kan saya sempat berdebat juga di grup Por Bengkulu itu kan. Iya. Mereka kan rata-rata seolah-olah ayu itu yang keterlaluan. Iya.
Tapi yang saya bilang tadi kan, seharusnya pemerintah daerah memfasilitasi daerah ini. Benar. Kalaupun mau dibuat tempat untuk nongkrong, itu kan difasilitasi, fasilitas umumnya dibangun oleh pemerintah daerah. Sehingga para pedagang di sini, mereka tahu, oh itu punya pemerintah, siapapun berhak di sana. Mungkin mereka menawarkannya, ya nggak perlu terlalu Ada penekanan, ya, ada penekanan, ada target ya. Kalau kayak sekarang kan kursi-kursi pondok itu kan, Ini kawan-kawan swadaya, yang pedagang ini mereka buat sendiri. mandiri ya. Pakai modal. Ya, kalau misalnya orang nongkrong seharian di sana cuman pesan kopi segelas, ya kasihan juga lah dia kan. Apalagi modalnya dari minjam bank misalnya. Iya, kan, belum lagi dikejar dia itu. setoran ya. Akhirnya kan kejar-kejaran akhirnya. Nah, itulah saya bilang kan, ini Ironis. tanggung jawab pemerintah daerah membina kawan-kawan pedagang yang ada di sini, dikumpulkan, dibangun daerah ini, dan kemudian bisa dimaksimalkan bersama-sama, dimanfaatkan, dijaga kan. Nah, artinya ini ada yang menarik ya dari obrolan kita ini, bahwa satu poin yang menjadi tanda tanya besar, kawasan ini bagus. Oke Iya. lah, persoalan status. Tapi penerangan dari kacamata dari tahun ada perubahan nggak penerangan ini? Enggak, ini kata tanya sama mereka ini. Ini Gelap. Dangeri Ibzan yang kasih lampu itu. Bukan dari pemerintah loh. Lah, ada Dan- tiang-tiangnya ya? Ada tiang-tiang lampu jalan? Enggak ada, nempel di numpang aja itu. Waduh. Dan nah, terakhir tahun belakang saya buat berita, ini akses mau masuk internet ke sini nggak ada. blank spot. Iya. Zona Jadi gimana kawan-kawan yang berjualan di sini mau mempromosikan Danau Dendam Danau. ini, Wah. tapi link jaringan internetnya aja Ya, nggak tidak ada. terkoneksi ya. Iya. Memang cukup tragis ya? Ya Benar? tragis lah. Miris. Dan satu lagi yang saya minta, kalau pemerintah bisa lah ini kan, cobalah Danau Dendam ini dibuat tulisan besar kayak Danau Gedang itu. Kayak Ada panjang ya. ada tulisan warna-warni. landmarknya kan, Danau Dendam tak sudah. Jadi orang tuh bangga lah bisa foto di sana Ya, kan. jadi swafoto. Ini di mana? Landmarknya itu di mana? Nggak ada kan? Iya. Nah, mungkin nanti Nah, ini ada Zuan ini. Bang Zuan. Gimana Bang? Dari pengamatan Bang Zuan selama ini, tokoh pemuda ya, penggiat, melihat tragisnya nasib Danau Dendam yang sebagai menjadi aset potensi yang luar biasa ini, bisa mendunia ini. Ya bingung juga sih kalau mau jelasinnya sebenarnya, karena masalahnya udah kompleks bang. iya, nah. Iya. Dari segala sudut juga ada banyak masalah di sini, dari mulai masalah jalannya juga. Iya. Mana di tempat lain, tempat wisata itu jalan umum itu bisa lewat di daerah wisata. Maksudnya ya memang kalau sini untuk khusus untuk di wisata, nggak Iya. bisa jangan gabung truk batubara lewat lah. Oh, jadi harus ada Iya. pengalian mungkin Iya, ya. harus ada pengalihan. Malam teruk kayak sini. Ya, kan Oh, ini? baru Iya. Ini contohnya Ada kan. truk, nanti kita ya. Ya, itu salah satunya. Jadi banyak masalah ya. Jadi kalau mau jelasin dari mana kita juga udah bingung. Jadi intinya sekarang ya mungkin dari pihak pemerintah juga memang harus sering main ke danau juga. Oh, Ya biar itu. tahu apa Itu, sih masalah yang pemerintah ada. harus Iya. sering main ke sini. Iya harus. Jangan Neron diam dulu aja, ngobrol duduk nggak di atas bisa. meja, ya. Nggak bisa, kita harus percaya juga main di bawah, kita nggak bisa laporan, bisa berubah laporan dari Iya. bawah itu kan. Mungkin laporan di bawahnya bagus, Wah aman, siap kendali. Tapi kita nggak tahu kan di lapangan gimana. Nah, berarti Bang, aku bisa menangkap bahwa memang kalau memang pemerintah itu serius ingin menata kawasan Danau Dendam ini, ya menjadi objek wisata, artinya salah satu poinnya dengan menunjukkan pengalian arus. Kan ini kan jalan lintas, artinya tidak layak kalau untuk Ya jadikan intinya penataan yang rapi lah di danau Iya, ini iya, kan iya. maksudnya ya bang dari jalur lalu lintas juga harus dibenahi. Penerangan. Ya terus apalagi yang ada rambu yang di simpang Brimob itu kan itu sudah jelas tuh, truk muatan berat tidak boleh lewat di danau. Itu aja dari dulu nggak selesai masalah itu. Iya, iya. Ya. Dan itu juga dari masyarakat pedagang danau juga ya harus kasih edukasi lah. Masyarakat ini pada dasarnya nurut sama pemerintah. Pada dasarnya nurut? Iya. Asal kita serius saja dari pemerintahnya untuk benar, mengedukasi benar. masyarakat. Mereka banyak belum sadar juga masalah untuk wisata Etika, juga kan, cara etika, cara pelayanannya. pelayanannya kan, sapa ramah segala macam. Nah, kalau dibekali mereka Ya. posisinya siap Insya Allah ya. bisa siap. Itu aja sih bang. Nah, itu ada di sana bahwa semoga saja dengan tayangan video ini bisa didengar oleh pemerintah, oleh para pemangku kebijakan bahwa carut marutnya pengelolaan Danau Dendam selama ini ternyata ya karena tidak ada perhatian serius ya kan dari dinas tempat, baik dari pihak BKSDA dulu ya kan. Kalau memang ini menjadi kawasan wisata meskipun terganjal dengan status ya minimal penerangan
Itu Ya. kan minimal, tidak Itu mengganggu kan penerangan itu? mungkin Tidak saya- merusak alam. Saya potong sedikit Ah. masalah penerangan. Ah. Yang setahu saya sih penerangan itu pajak yang gede loh di Bengkulu. Iya, iya. Pajak penerangan tuh? Iya. Iya. Aku punya datanya lah. Oh. Iya. Harus Tapi dipasang ini. Ada datanya? Ada datanya. Wah, luar biasa ini. Iya, kita kan nggak berani ngomong nggak ada data. Iya, benar asik. Benar. Ya, tapi kita nggak mungkin untuk Nah, buka di sini. iya, Mungkin iya. di situ ya. Tolonglah dipercepat masa penerangan. Iya. Dan Oh, kenapa iya. juga kok nggak dipasang kan ini? Artinya kan kalau tidak dipasang gelap gulita ini kan Ah. selain jadi tempat mesum juga sarang kriminalitas. Yang jelas orang nggak tahu kan, mungkin orang pikir jalan itu lurus Rawan semua. kecelakaan. Tahu jalan itu ada yang bengkok. Cebur. Kan? Nyebur. Ya, Ah. Ini bukan ada tenda aja. Ada Pernah nggak pembatas. kejadian kecelakaan Dulu atau- Pernah. Dulu sebelum ada tenda ini, dulu pernah orang nyebur di danau itu. Sampai Kalau jalan kriminal, lurus. kriminal pernah nggak? Pernah jalan rusak dulu pernah. Yang terakhir Oh. mobil masuk nyungsep situ, ada kan? Pernah. Oh. Banyak kejadian sini. Iya. Orang dibegal juga pernah, waktu jalan rusak pernah. Oh, nah itu Pak di sana bahwa memang boleh dikatakan tidak ada perhatian sama sekali dari Kurang serius pemerintah. lah. Tidak serius ya dari pemerintah setempat baik kota maupun provinsi. Ini kita tidak menyalahi, tapi bagaimana kita mencoba untuk menggali bahwa persoalan pengelolaan kawasan dendam ini memang tidak serius. Dari Bung siapa namanya ini? Kita Bang Kajul. Ini Bang Kajul. Ini kan fans Brendo ini kan selaku pemuda juga yang sering warawiri. Udah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Nah, berarti kan sering ngajak anak ke sini. Gimana nih? Merasakan sensasi di sini nih. Serem atau ada perubahan? Ada apa? Gimana? Sebenarnya kalau dari siang hari ya, Bang ya, itu pemandangannya sangat indah Menarik. sekali, menarik. Iya. Dan tinggal lagi penataan, terus penambahan fasilitas seperti misalkan toilet umum, Oke, terus nah ini. lokasi swafoto yang Tempat sholat mungkin ya? tempat Ibadah, sholat, ya. musola. Jadi saya merasakan masyarakat yang berkunjung ke Danau Dendam ini kurang menikmati karena fasilitasnya kurang. Tidak ada. Tidak ada. Ada toilet umum itu di Brendo. Cuma di Brendo. Cuma Brendo yang Oh. menyediakan toilet umum. Ah. Nah, itu makanya jadi saya fans klub Brendo ini kan sebenarnya. iya. Selain Brendo juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti Neron seperti Iya. itu kan, yang ingin menarik wisatawan di sini. Kami juga miris terkait adanya pedagang yang kemarinnya cekcok. Ya. Tidak bisa juga sepenuhnya, benar kata Bang Iwan tadi kan, Iya. nggak bisa sepenuhnya kita menyalahkan pedagang Benar. atau segala macam. Mungkin itu sih Bang, harapan kita pemerintah bisa ikut andil lah di dana wisata ini. Apalagi kita tunggu ya gebrakan program sudah pengalihan status ini ya. Sudah masuk, mau ditata. Nah terakhir ini closing statement dari Pak Iwan, Bung Iwan. Ketika sudah terjadi persoalan polemik, kemudian fakta dan realita yang sudah ada, melihat kawasan dendam ini, ke depan baiknya seperti apa? Kalau menurut saya baiknya pemerintah itu turun ke danau, ya diinventarisir semuanya kawan-kawan yang ada di sini, dikumpulkan. Pedagang Jangan cuma didatangi, ditanyai, terus dilontarkan wacana mau ini enggak, mau itu enggak. Ya dikumpulkan, dirangkul, ya kemudian dibina. Kalau memang ada bantuan permodalan dibantu lah. Ya. Kalau memang ada anggaran pembangunan ya dibangunlah kawasan ini kan. Ya jangan setelah dikumpulkan cuma mau data-data aja, tapi setelah itu mereka bergerak masing-masing lagi mau hidup, tarik nyawa masing-masing lagi kan. Ya kan kayak gitu kan Atau ya. dilibatkan pada saat ada kegiatan sosialisasi. Iya. Kemudian ada bantuan dia tutup mata mungkin. Iya. Atau mungkin tidak tepat saat. Ini betul, saya baru lihat di sini. Kita nongkrong di sini. Itu coba saya dulu pernah kerja kan. Disuruh sama dinas PU itu menghitung lalu lintas kendaraan. LHR itu. Berapa motor yang lewat, berapa mobil yang lewat, saya catat itu. Jadi dalam satu hari itu ketahuan. Ini kalau dicatat berapa motor, berapa mobil, Melintas. berapa truk yang lewat ini, mungkin ribuan dalam satu hari. LHR-nya Artinya ini. tinggi ya lalu Ya. aktivitasnya. Sementara ini kan kawasan wisata. Gimana kita mau ngajak anak-anak kita nongkrong di pinggir danau itu kalau Nggak truk aman. lewat? Iya, risiko. Sambarnya nanti. Iya, benar-benar. Iya kan? Artinya- Harusnya memang betul tadi, arus lalu lintasnya harus dijaga. Harus diatur. Diatur, Ya. dibatasi ya. Kemudian ya dibangunlah. Buatlah landmark yang kata saya tadi itu. Jadi bisa kita orang Bengkulu ini foto, oh ini Danau Dendam tak sudah selfie. Ada kan? kebanggaan ya. Iya. Ini kemarin kami ke Rupit, foto di jembatan Rupit itu kan.
Senang Ada rasanya. tulisan, ada lembarnya? Ada ciri khasnya kan, ini jembatan 2 rupiah, jembatan lama, jembatan baru. Kalau ini mau foto di danau mana? Orang nanti bilang kita fotokan danau. Wah, kolam mana itu kata. Kolam. Ya kan? Bukan danau. Fotonya bawa tamringi. Ya. Mungkin itu aja lah. Oke. Nah, ada sana. Jadi itu tadi diskusi kita cukup alot dan cukup lengkap dan gamblang bahwa persoalan penataan dan atau carut marutnya penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah ini ternyata sudah dirasakan sejak dahulu sampai kini masih dirasakan, mulai dari penerangan, sarana dan prasarana, tidak adanya pendampingan, dan ya banyak hal lah yang melengkapi penderitaan nasib destinasi wisata Danau Dendam Tak Sudah ini. Semoga saja ya, kita doakan dari masukan teman-teman tadi bisa memberikan semangat para pemangku kebijakan untuk segera, karena tadi dengan kejadian ini mungkin ada hikmah di balik semua itu ya kan, dan kita berharap ya ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus dengan segera ditatanya, karena ketika ini sudah ditata akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat akan terdongkrak dengan sendirinya. Dulu Ini kalau nggak diperhatikan kayak sekarang, itu kan areal persawahan itu banyak yang dibangun orang kan. Ini kan air danau ini debitnya kita tahu udah berkurang dari dulu kan. terancam. Sawah di belakang kemarin kita lihat kan Yeah. udah banyak yang kering kan. Ah. Kalau terus dibiarkan sama pemerintah, danau ini kering, dibangun orang perumahan sini kok. Nah, jadi Bapak, itu tadi masukan baru. Jadi perumahan Danau Dendam. Danau Indah Raya. Nah, itu satu catatan penting juga bahwa ketika adanya upaya untuk relokasi atau renovasi atau apalah, jangan melupakan atau mengabaikan namanya habitat ya ekosistem yang ada di danau ini. Artinya kelestarian ekosistem termasuk sumber air yang menjadi daya tarik itu jangan sampai nyusut, karena kalau jadi daratan tidak lagi danau namanya daratan. Apa tuh bunga anggrek apa yang ada di sini tuh yang langka tuh? Masih ada? Ada. Nah, itu Anggrek langka itu. Nah, ada tanaman anggrek langka yang memang habitatnya perlu dijaga. Artinya silakan saja pemerintah melakukan inovasi, membangun, merenovasi sehingga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, tapi jangan melupakan hakikat dari fungsi Danau Dendam Tak Sudah sebagai sumber mata air areal persawahan. Karena di belakang ini ada ratusan hektar sawah yang butuh sumber air dari Danau Dendam Tak Sudah ini. Sepakat ya? Oke, demikianlah saya akhir ya dengan diskusi podcast kita ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan bagi masyarakat luas berkaitan dengan insiden yang kemarin-kemarin. Dan inilah bukti nyata kita. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagi pemerintah setempat. Oke, Bung Suceng, terima kasih. Bung Iwan, terima kasih atas waktunya. Bung Iwan, Bung Zuan. Bung Yayo, terima kasih. Jangan suka-suka, nanti kita akan diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik, ya kan? Yang lebih menginspirasi ya di sana, ya kan? Dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya positif ya. Sepakat? Oke. Kami akhiri dengan tagline kita. Jadi aku bilang, Realita Plus TV Channel, jawab Bodepis. Oke, sepakat ya? Barengan ya. Oke, kita akhiri dengan tagline kita, Realita Plus TV Channel, Bodepis. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sarang iyo ini. Jadi, macam ni lagi.